Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, ada informasi dua penjual sayur keliling hari ini kembali menjalani sidang gugatan kedua di Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur. Penjual sayur keliling ini digugat 540 juta rupiah karena dianggap merugikan pemilik toko kelontong yang berjualan di Desa Pesu. Ribuan pedagang sayur keliling se-Kabupaten Magetan menggelar aksi solidaritas mendukung rekan mereka yang digugat oleh pemilik toko kelontong. Aksi solidaritas ini dilaksanakan Rabu 5 Februari lalu saat rekan mereka yang tengah menjalani sidang pertama atas gugatan di kantor Pengadilan Negeri Magetan. Saat itu, para pedagang sayur berorasi minta keadilan agar gugatan dicabut. Hari ini, Sumarno alias Marno dan Wiono, dua penjual sayur keliling, akan kembali menjalani sidang gugatan di Pengadilan Negeri Magetan. Ia digugat 540 juta rupiah dari Bitner Sianturi yang menyebut warung kelontongnya sepi akibat keberadaan pedagang sayur keliling. Gugatan di pengadilan ini setelah Bitner Sianturi, warga Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Magetan, terlibat adu mulut dengan seorang pedagang sayur keliling menggunakan mobil bak terbuka saat mangkal berjualan sayur di Desa Pesu. Bitner menganggap adanya pedagang sayur keliling ini merugikan usaha kelontong miliknya. Bahwa saya tidak pernah melarang, dan pedagang yang saya maksud adalah dua orang ini yang menggunakan pickup, bukan sepeda motor. Karena apa? Kalau sepeda motor itu mereka kan mungkin ya dia bilang orang menengah bawah. Kalau mereka ini kan menggunakan pickup, dan itu melebihi batas wajarnya ketika mampir di desa orang. Di Pesu itu dari pagi sampai siang. Sementara yang lain, pedagang lain nih yang mobil pakai pickup maupun sepeda motor itu sejam lewat, sambil lewat. Tidak pernah sampai nongkrong dari pagi sampai siang. Meski begitu, Sumarno tidak gentar. Selain banyak mendapat dukungan warga dan ratusan pedagang sayur keliling seluruh Magetan, Sumarno juga merasa tidak bersalah. Ya, saya hari ini tetap jualan, tapi besok ya saya tetap hadir karena sudah ada pengacara. Jadi nggak ada persiapan khusus apa itu nggak ada ya? Nggak ada, sudah diserahkan ke kuasa hukum. Kalau mental siap ya, nggak takut atau gimana? Nggak, siap. Kalau tuntutannya sebenarnya berapa sih Mas dia gugatannya? Gugatannya 504 juta. Waktu mediasi kemarin katanya turun itu. Waktu mediasi itu turun mintanya cuma 10 juta. Terus itu nanti dibayar nggak nanti kalau? Nggak, sepeser pun nggak ada yang mau membayar karena posisi nggak salah. Terkait gugatan terhadap pedagang sayur keliling, warga menyampaikan respons mereka. Tapi terbantu. Belanja nggih sama Mas Warno. Tapi terbantu ya dengan adanya ini ya. Iya terbantu. Kalau untuk harga seperti apa, Bu? Sama. Biasanya malah kalau beli banyak kan ada kortingan harganya gitu. Penjual sayur keliling di sini tuh mengganggu nggak, Bu, dengan tokonya Ibu nih, Bu? Enggak sama sekali, malah saya terbantu. Soalnya nggak bisa kemana-mana, saya kan jualan toko kelontong. Jadi nggak bisa beli sayuran, kalau dia nggak datang ke sini saya nggak bisa. Pihak penggugat, Bitner Sianturi, telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Magetan pada Jumat 17 Januari 2025. Bitner menuntut dua pedagang sayur, Sumarno dan Wiono, kepala desa serta dua perangkat desa ganti rugi 500 juta rupiah lebih karena menurutnya melanggar kesepakatan bersama. Sidang kedua dengan agenda hasil mediasi akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Magetan dengan kembali mendatangkan kedua belah pihak. Hendra Setiawan, Kompas TV, Magetan, Jawa Timur. Saudara, informasi terkini soal sidang gugatan kedua pemilik toko kelontong terhadap tukang sayur keliling. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Hendra Setiawan di Pengadilan Negeri Magetan. Hendra, selamat siang. Pantauan Anda di sana saat ini seperti apa jalannya sidang kedua? Ya, terima kasih Ian Rahman dan saudara. Sidang kedua gugatan pemilik toko kelontong terhadap dua pedagang sayur keliling serta sejumlah perangkat desa baru saja selesai sekitar 1 jam yang lalu. Artinya mereka sudah menemui kesepakatan, yaitu pertama memang pemilik toko kelontong Bitner Sianturi telah secara resmi dia mencabut gugatannya untuk tidak melanjutkan kasus ini. Sementara pihak tergugat yaitu para dua pedagang sayur keliling serta perangkat desa juga mengiyakan, artinya mereka
sama-sama ikhlas untuk menutup kasus ini, artinya mereka berdamai. Nah, memang sempat sepekan terakhir memang kondisi di Magetan khususnya akibat dampak dari kasus ini memang memanas dan banyak diperbincangkan tidak hanya di media sosial tapi juga di masyarakat dan memunculkan kegaduhan. Sehingga itu pula yang kiranya salah satu alasan Bittner Sianturi mencabut gugatannya begitu. Nah, ini tadi sebelum sidang kedua dimulai saya sempat ketemu dengan Bittner Sianturi bahwa dia memang sudah berkeinginan untuk mencabut laporannya atau mencabut gugatannya. Berikut petikan wawancara saya dengan Bittner Sianturi. Saya anggap ini momen bersejarah, tidak perlu lagi ada diungkit masalah ini, saling menggugat dan seterusnya. Harapan saya juga hari ini saya akan cabut gugatannya seperti itu. Apa yang mendasari utama akhirnya kok memutuskan untuk berencana mencabut apa? Jadi gini, sebenarnya kalau hukum itu kan tidak ada yang namanya intimidasi dan seterusnya, nggak penting. Cuman kan kita kan selalu bicara tentang keadaan, keamanan, ketertiban masyarakat begitu. Kalau pada akhirnya pun saya yang ngalah, bukan berarti kalah, tapi untuk kebaikan bersama ya, seperti saya membuang ego saya lah. Saya itu, gugatan saya itu kan untuk 5 orang dan kerugian saya selama 5 tahun. Jadi bukan menggugat tukang sayur 2 orang, jadi jangan framing lah. Dengan pencabutan gugatan ini, artinya kedua belah pihak yang sempat bersengketa sejak sepekan terakhir di Pengadilan Negeri Magetan bersepakat untuk berdamai dan juga bahkan mereka juga bersepakat tidak akan mengungkit masalah ini, termasuk nanti aktivitas jual beli dari kedua pedagang sayur keliling ini juga diperbolehkan, artinya mereka berdua bisa berjualan lagi di wilayah Desa Pesu, sementara Bittner Sianturi juga merelakan, artinya juga ini akan berjalan dengan normal seperti biasanya. Bahkan dia juga sempat minta maaf jika menjadi pemicu kegaduhan selama ini karena laporan atau gugatannya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Magetan. Begitu, Yan. Ya baik, berarti kita tunggu bagaimana kelanjutan terkait dengan nantinya akan ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hedo Setiawan atas laporan langsung dari Magetan, Jawa Timur.